Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'i ila yaumidin, amma ba'du. Segala puji milik Allah, Zat yang telah menciptakan alam semesta, Zat yang telah mempertemukan kita di bulan setelah Ramadan kemarin 1441 Hijriah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehariban Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para dzurriyyahnya, serta kita selaku umatnya. Hadirin, para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kondisi kemarin kita mengalami apa yang namanya PSBB. Pembatasan sosial berskala besar, pembatasan orang dalam jumlah yang banyak, itu senantiasa harusnya menjadi pelajaran buat kita. Mengapa? Karena dari setiap tindakan, dari setiap peristiwa haruslah kita ambil pelajaran. Mungkin banyak orang yang mengatakan atau yang menganggap bahwa PSBB itu sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang merugikan. Tapi tatkala kita ambil hikmahnya, maka PSBB itu sesuatu yang bermanfaat bagi kita, khususnya bagi keluarga. Karena kita mungkin jarang bertemu, mungkin kita jarang berkumpul dengan keluarga, akhirnya di momen tersebut kita bisa berkumpul dengan keluarga, kita bisa menata keluarga, kita bisa bertatap muka dengan keluarga, kita bisa bercengkrama dengan keluarga, kita bisa bertanya kepada anak-anak, kita bisa bersilaturahim. Yang tadinya lama, mungkin kita berangkat pagi pulang sore, atau berangkat pagi pulang pagi lagi. Tapi ketika ada PSBB, kita bisa banyak bertemu dengan keluarga. Pertemuan dengan keluarga bukan hanya untuk saling tegur sapa, tapi adakan sesuatu pendidikan, adakan suatu hal yang bisa merubah keadaan dari yang biasa menjadi luar biasa. Mungkin anak-anak kita, mungkin keluarga kita, mungkin istri kita, atau mungkin suami kita, bagi yang perempuan, banyak sesuatu yang mereka belum paham tentang hal ihwal agama. Mungkin kita bisa sedikit sharing, kita sedikit berbagi dengan mereka, sehingga keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Dan keluarga yang pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa mungkin telah berlalu, zakat mungkin telah berlalu, bahkan Idul Fitri telah berlalu. Tapi momen apa, pelajaran apa yang kita bisa ambil daripada Ramadan kemarin? Ramadan hanya 1 bulan dalam setahun, tapi harusnya berbekas dalam 1 tahun itu minimal. Maksimal kita lakukan apa yang telah kita lakukan di Ramadan di bulan-bulan berikutnya. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari Ramadan. Banyak pelajaran yang kita bisa terapkan dari Ramadan menuju bulan-bulan yang lain. Ketakwaan meningkat di bulan Ramadan. Kejujuran kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan kemarin. Karena siapapun tidak ada yang tahu bahwa kita puasa atau tidak puasa, tapi kita tahu sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Mungkin kita berbicara kepada orang yang sedang berpuasa, kita mengambil air wudhu yang masuk 3 keluar 2, atau mungkin kita seolah-olah ingin buang air kecil masuk ke kamar mandi, sehingga pas di dalam kamar mandi kita meneguk air. Mungkin orang tidak tahu, tapi kita dan Allah yang tahu. Maka dilatih kejujuran, bahwa setiap orang yang berpuasa dilatih untuk berbuat jujur. Maka aplikasikan itu ke bulan-bulan yang lain, sehingga kejujuran itu tertanam dalam diri kita, tertanam dalam keluarga kita. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, bacalah Al-Quran di rumah kita, karena setan akan lari dengan bacaan suratul Baqarah dari rumah kita. Berarti kalau begitu kita harus baca Al-Baqarah terus? Tidak, itu indikasi bahwa kita harus senantiasa membaca Al-Quran di rumah-rumah kita. Akibat apa itu? Akibat PSBB.
kita mengajarkan kepada anak kita, mungkin kita mengajarkan kepada istri kita, mungkin kita ada mengajarkan kepada keluarga yang ada di rumah itu untuk belajar Al-Quranul Karim, membaca Al-Quran. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, menyenandungkan ayat-ayat suci Al-Quran di rumah kita, maka setan tidak akan masuk. Dengan setan tidak masuk, kita insya Allah bisa lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka lazimkanlah membaca Al-Quran di rumah kita, maka lazimkanlah membaca salawat di rumah kita, maka lazimkanlah membaca tahmid di rumah kita. Banyak bersyukur kepada Allah. Dan yang berikutnya, mungkin kita dulu ketika tidak ada kasus coronavirus, COVID-19, atau mungkin tidak ada PSBB, kita mungkin pelit kepada orang lain. Tapi setelah itu kita merasakan bahwa orang yang berpenghasilan pas-pasan itu merasa butuh dengan uang. Maka senantiasa kita belajar dari situ. Kita belajar. Mungkin keluarga kita ajarkan untuk senantiasa berbagi walaupun dengan sedikit apa yang kita punya. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu harapan kita bahwa kita bisa meninggal, bahwa kita bisa berkumpul kembali setelah meninggal itu di Jannatul Firdaus. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan lewat surat Az-Zumar ayat 73, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, bahwa orang yang bertakwa akan dikumpulkan secara berkelompok. Dengan siapa? Dengan orang yang dekat dengan kita. Keluarga kita dekat dengan kita, maka kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama keluarga kita ke dalam jannah. Dan mudah-mudahan kita masuk ke Jannatul Firdaus bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bisa menatap Zat yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah hanya dengan keluarga? Tidak. Kita dengan orang-orang yang dekat dengan kita akan dikumpulkan dan dimasukkan oleh malaikat melalui perintah Allah ke dalam surga. Dan malaikat pun akan berkata, malaikat pun akan mengucapkan salam kepada kita. Kesejahteraan bagi Anda, wahai golongan orang yang Allah rahmati sehingga bisa masuk ke dalam surga. Dan malaikat pun berkata, kekal Anda di dalamnya, kekal kalian di dalamnya. Itu harapan kita. Maka lewat momen, lewat peristiwa yang kita seolah-olah dikelompokkan, dikelas-kelaskan dengan adanya PSBB. Kita dibatasi gerak langkah kita, mungkin dalam bekerja, mungkin dalam beraktivitas, tapi harusnya ada hikmah yang kita ambil. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mendidik, kita mengajarkan kepada keluarga, kepada teman dekat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah sehingga kita dikumpulkan Allah lewat dalam Jannatul Firdaus. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 14 abad yang lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita lewat hadis yang disampaikan oleh para alim, para ulama, bahwa suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Apa yang didengar oleh Rasulullah? Apa yang telah Rasulullah ketahui tentang amin 3 kali? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa gerangan yang menjadikan engkau mengucapkan amin 3 kali? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah hai para sahabat bahwa telah datang kepada saya, bahwa telah datang kepadaku malaikat Jibril dengan mengatakan 3 hal dan aku pun mengaminkan 3 hal tersebut, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, bahwa tidak akan masuk surga anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Kata Rasulullah, amin. Yang kedua, tidak akan masuk surga ibu yang tidak menyayangi anak-anak dan keluarganya. Rasulullah mengaminkan. Dan yang ketiga, bahwa tidak akan masuk surga istri yang tidak berbakti kepada suaminya. Ketiga hal tersebut diaminkan oleh Rasulullah. Maka dari itu, kita jaga keluarga kita jaga anak-anak kita jaga istri kita untuk senantiasa tetap melakukan kebaikan-kebaikan, untuk senantiasa terus beribadah. Tidak langsung dengan Allah, tapi dengan keluarga kita. Maka jika hal itu terjadi, terbuktilah ayat yang disampaikan Al-Fakir tadi, surat Az-Zumar ayat 73, bahwa kita akan dimasukkan
bergerombol atau sekeluarga atau berkelompok. Hadirin, para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa puncak dari segala pendidikan yang kita lakukan di keluarga? Apa puncak daripada kejadian yang telah kita rasakan? Tentu kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita ingin hidup di dunia itu bahagia, kelak di akhirat pun kita bahagia. Tidak ada kepuasan tersendiri ketika orang dengan kebahagiaannya. Apa yang kita cari di dunia ini? Apa? Tidak ada selain daripada kebahagiaan yang selalu kita baca, yang selalu kita hafal, dan mungkin banyak orang hafal. Mungkin dengan terkenal dengan doa sapu jakatnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bahwa kita meminta kepada Allah, kita minta kepada Rabb yang maha segala-galanya untuk kita bisa hidup senang di dunia dan hidup senang di akhirat. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hikmah daripada kejadian harus kita ambil. Jangan selalu kita menyalahkan, gara-gara iya, gara-gara si itu, gara-gara mulah te eta mah, mulah te kitu mah, mual jadi kieu. Kita tidak perlu menyalahkan sesuatu yang terjadi pada diri kita, tapi kita ambil hikmah dari kejadian itu yang dapat menghantarkan kita lebih takwa kepada Allah, lebih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jaga keluarga kita, jaga teman-teman dekat kita, dan setelah nanti situasi normal kembali new normal, maka jadikan ini pelajaran bahwa kepada siapapun kita berbuat baik, ajak mereka untuk sama-sama bisa masuk surga bersama Rasulullah SAW. Minta kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam Jannatul Firdaus. Mohon maaf al-fakir atas segala kekurangan dan kekhilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.